Artefak leluhur. Ini adalah barang kuno yang dipadatkan dari sisa-sisa berharga dari binatang buas kuno dan kuat. Teks tulang yang ditangkap oleh manusia secara tepat dikembangkan dari tulang langka dan berharga ini. Dan itu adalah akar dari kekuatan misterius mereka. Lengan binatang buas itu menyatu dengan lengan si Linhu, menyebabkan cahaya terang dipancarkan. Alhasil, kekuatannya meningkat tajam. Tubuhnya yang sebelumnya setinggi 2 meter tiba-tiba tumbuh menjadi 3 meter. Dia menjadi jauh lebih kuat, dan untaian cahaya seperti kilat melingkari seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang menakjubkan. The Green Scarlet Eagle meraung. Meskipun itu agak terintimidasi oleh aura yang dilepaskan oleh tulang binatang, itu masih tidak mau menyerah. Cahaya cemerlang berkumpul di paruh hitamnya yang melengkung seperti bilah. Dan simbol itu menjadi semakin kuat, itu bersiap untuk menyerang. Kekuatan misterius saat ini terkumpul di paruh burung itu. Itu menjadi semakin gemilang, menyebabkan semua burung dan hewan lain di dalam gunung besar itu gemetar ketakutan. Fei Jiao, kamu juga ikut. Kepala si Yunfeng memerintahkan penduduk laki-laki kuat lainnya untuk menggunakan artefak leluhur kedua. Si Fei Jiao memiliki kekuatan luar biasa. Dia melempar tongkat besar gigi serigala dan mulai menjalankan kekuatan misterius. Dadanya segera bersinar dengan teks tulang, seolah bintang bersinar satu demi satu. Kulit binatang tua dan berlumuran darah diambil dari dadanya dan dengan keras ditekan ke dadanya. Hong! Aura ganas mulai menyebar ke segala arah, mengejutkan semua makhluk hidup di dalam hutan. Seolah-olah keturunan kuno-kuno telah muncul. Bahkan mengejutkan elang skala hijau di langit. Turunnya sekali lagi dihentikan, dan kegugupan terlihat dari matanya yang dingin. Dada si Fei Jiao berkedip-kedip karena cahaya. Potongan tua dari kulit binatang purba menyatu dengan dadanya, menjadi bagian dari kulitnya. Itu melepaskan vitalitas yang kuat dan pancaran yang mempesona. Akhirnya, simbol misterius muncul. Kepala binatang samar-samar terlihat, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari simbol itu. Wajah lain sepertinya muncul di dada si Fei Jiao. Dengan kulit binatang purba menyatu dengan dagingnya, teks itu perlahan mulai terbentuk, dan sosok menakutkan dari binatang buas muncul. Tekanan tak terbatas melanda seluruh hutan pegunungan, membuat banyak orang gemetar. Ini persis artefak leluhur desa batu lainnya. Sepotong kulit binatang purba. Tidak jelas dari era mana tempat persembunyian binatang ini berasal, tapi jelas masih ditumpahkan dari tubuh binatang buas kuno. Itu bisa memadatkan simbol yang langka dan kuat. Teks tulang yang dimiliki manusia sebagian besar disalin dari tulang berharga dari binatang buas. Namun, ini tidak berarti bahwa semua binatang buas menanamkan kekuatan misterius mereka ke dalam tulang mereka. Masih ada beberapa yang menempel di kulitnya, bahkan ada yang di hati. Cahaya di sekitar tubuh si Fei Yao semakin bersinar, seolah-olah api besar sedang melompat. Seluruh tubuhnya gemerlap, dan dari dadanya, suara gemuruh terdengar. Seluruh hutan terguncang, menyebabkan bebatuan berjatuhan di mana-mana. Ini bukanlah teks tulang yang disalin oleh manusia dan kemudian mencoba untuk dikembangkan dan direproduksi. Melainkan jenis kekuatan yang paling primordial. Itu berasal dari tulang dan kulit asli, dan sebagai hasilnya, itu sangat kuat. Desa atau suku biasa tidak akan pernah memiliki yang seperti ini, apalagi kemampuan untuk menggunakan dua artefak leluhur. Jelas sekali bahwa ada suatu masa ketika desa batu cukup luar biasa. Si Linghu dan si Fei Jiao berdiri bahu-membahu dan memandang ke arah langit pada burung ganas itu. Mereka kemudian melepaskan kekuatan artefak leluhur, mengirimkan aliran energi yang menentang surga menuju surga. Semak-semak dan semak duri di dekatnya semuanya terhempas di depan mata mereka. Mata dingin dari Green Scarlet Eagle bingung. Ia tidak berani mendekat lebih dekat dan sepertinya membeku dalam ketakutan. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan ada periode ketenangan yang singkat. Kepala desa sudah datang. Paman Linghu datang untuk menyelamatkan kita.
Beberapa anak menjulurkan kepala mereka dari dalam gua dan mulai bersorak. Ayo pergi. Kepala desa dan paman datang untuk membawa kita pulang. Di dalam gua batu, anak-anak berlarian keluar seperti kawanan lebah menuju orang dewasa. Bahkan sekarang, si Lingu dan si Fei Zhao mengandalkan artefak leluhur untuk memberikan dukungan saat anak-anak dan orang dewasa dengan cepat bersatu kembali. Anak-anak, tidak ada hal buruk yang terjadi, kan? Sekelompok orang dewasa bergegas keluar. Mereka menggendong anak-anak mereka dan memutarnya saat mereka memeriksa mereka dari cedera. Tidak apa-apa, kita semua baik-baik saja. Dan hanya ada sedikit goresan pada sebagian dari kita, jawab anak-anak. Untung tidak ada yang terjadi. Orang dewasa yang gugup akhirnya tenang. Mereka segera mulai memukul pantat anak-anak mereka. Oh, itu menyakitkan. Mengapa Anda menyakiti kami? Apa kau tidak mengkhawatirkan kami? Mengapa kalian berubah begitu cepat? Anak-anak berteriak. Seorang dewasa yang tegap mulai berbicara. Ini dan itu. Karena kalian semua tidak terluka, maka harus ada hukuman. Kalian anak nakal bahkan belum menumbuhkan rambut apapun dan Anda berani memprovokasi burung iblis. Jika aku tidak memukul pantatmu dengan busuk, maka aku tidak bisa dianggap sebagai orang tua. Petik 2. Green Scarlet Eagle yang bermusuhan berada di udara saat itu mengungkapkan sedikit aura yang tidak menyenangkan. Namun, itu tidak pernah jatuh, dan dengan waspada tetap berada di udara tanpa segera mengambil tindakan. Kepala desa Si Yunfeng berteriak, ayo cepat pergi. Pemahaman Linghu dan Fei Jiao tentang teks tulang tidak terlalu mendalam, jadi mereka tidak dapat menggunakan artefak leluhur secara maksimal. Mari manfaatkan situasi saat ini untuk kembali. Dia sendiri sedang merawat penyakit yang tersembunyi dan tidak cocok untuk berperang. Anak-anak semuanya ditemukan, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Ini adalah berita terbaik untuk penduduk desa. Sekelompok orang mengangkat tongkat besar dan busur besar dengan waspada saat mereka kembali ke desa dengan anak-anak di tengah. Wow! Paman Linghu, kamu sangat luar biasa. Selama ini kakek kepala selalu bereksperimen pada kalian dan secara tak terduga menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalian semua jenius. Petik 2. Itu benar. Dan juga, Paman Fei Jiao, senjata apa yang kamu gunakan? Mengapa kita belum pernah melihat ini sebelumnya? Apakah karena Anda harus memahami teks tulang untuk dapat menggunakannya? Paman, kalian sangat hebat dan kuat. Petik 2. Di jalan mundur, anak-anak mengabaikan burung ganas di udara. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk menyanjung para orang dewasa, berharap untuk menghindari teguran lebih lanjut setelah kembali ke rumah. Bicara kurang lancar. Saat kita kembali, kalian semua mendapatkan pukulan yang bagus. Mata ayah Pihu membelalak. Elang sisik hijau mengikuti mereka sepanjang perjalanan kembali sampai ia melihat pohon willow tua di dekat desa. Itu tidak berani melanjutkan lebih jauh dan hanya bisa berputar-putar di udara sambil berteriak dengan marah. Semua orang akhirnya menghela nafas lega. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa saat diikuti oleh keturunan tirani. Karena jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, banyak orang akan kehilangan nyawa. Kali ini, kami harus menggunakan artefak leluhur. Saya berharap ini tidak menimbulkan komplikasi, kata lurah. Tenang, kepala desa. Siapa yang bahkan dapat melakukan perjalanan melalui kawasan pegunungan yang berbahaya ini? Tidak ada yang bisa melihat apapun, kata si Linghu. Mudah-mudahan, seperti yang Anda katakan. Barang-barang yang kami warisi dari nenek moyang kami telah berdebu sejak lama. Akan sangat bagus jika tidak ada insiden yang tidak terduga terjadi sebagai akibat dari ini, kata si Yunfeng ringan. Pertumpahan darah yang diantisipasi tidak terjadi, dan mereka dengan selamat kembali ke desa. Keturunan burung iblis itu masih di udara, berteriak dengan suara yang bisa membelah batu. Begitu mereka semua kembali ke desa, gelombang keributan pecah. Semua wanita itu bergegas memeluk anak-anak mereka. Berita yang mereka terima belum lama ini membuat mereka sangat ketakutan.
Sementara itu, para lelaki itu langsung mencari tanaman kayu untuk menghajar bajingan tersebut. Bocah kecil, siapa yang mengajarimu membuat masalah? Berdiri diam. Petik 2. Ayah berhenti memukulku. Saya tahu saya salah. Petik 2. Sekelompok anak mulai melarikan diri dengan panik. Pada akhirnya, mereka semua melarikan diri ke halaman kepala desa, memintanya untuk menghentikan hukuman ayah mereka. Setelah sampai di halaman kepala suku, sekelompok anak itu marah karena iri. Si kecil tidak menerima hukuman sama sekali. Sebaliknya, mereka menemukan bahwa dia memegang semangkuk kecil susu dan meminumnya dengan sendok kayu kecil. Wah, anak kecil, kamu minum susu lagi. Anda sudah 3,5 sekarang, kata anak yang lebih besar. Iya. Si kecil sangat malu saat dia memegang mangkuk kecilnya. Dia menyembunyikannya dari mata anak-anak yang lebih besar dengan tangan putihnya yang halus. Wajahnya memerah dan bulu matanya gemetar saat dia berkata, kamu hanya melihat sesuatu. Saya, sebenarnya, air minum. Petik 2. Haha, sekelompok anak tertawa terbahak-bahak. Kita semua dipukuli. Jadi kenapa kamu punya susu untuk diminum? Pi Hou bertanya. Itu karena aku memberitahu kakek Chief sebuah cerita yang menurutnya bagus. Jadi dia tidak menyalahkanku sama sekali. Mata besar si kecil perlahan bergeser. Cerita apa? Kisah si merah kecil. Siapa yang merah kecil? Sedikit merah adalah bayi burung pipit merah yang kuceritakan pada kalian. Orang kecil itu jelas tidak senang. Sekelompok anak memutar mata. Tidak mungkin kepala desa mempercayai hal itu. Burung vermilion adalah mitos bahkan selama era kuno. Jadi bagaimana mungkin ada satu sekarang? Apalagi dikejar olehmu. Petik 2. 2 tahun lalu, beberapa harta gunung yang aneh muncul di dalam jurang gunung. Itu menarik banyak keturunan kuno yang kuat, menghasilkan pertempuran hebat yang tak terbayangkan. Nyala api merah menyapu langit, dan selama 10 hari, nyala api surgawi samar-samar dapat terlihat dari seluruh desa. Kepala desa berjalan dan berbicara. Jelas bahwa ada makhluk api di kedalaman gunung. Tapi itu tidak mungkin menjadi burung dewa dalam mitos. Sepertinya itu terlalu tidak realistis. Pada saat ini, Si Linghu dan yang lainnya juga tiba. Pertempuran 2 tahun lalu benar-benar mengerikan. Kami bahkan masih belum tahu jenis burung ganas atau binatang raksasa apa yang muncul. Ada suatu masa ketika saya bahkan melihat makhluk humanoid menjulang tinggi yang membawa tongkat hitam di tengah malam. Itu melintasi beberapa punggung gunung dengan satu langkah. Sayangnya, saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Si Fei Jiao menghela napas. Itu masih menakutkan untuk dipikirkan bahkan sampai sekarang. Dengan kedatangan orang dewasa tersebut, wajah anak-anak tersebut langsung menjadi jelek, karena akan didisiplinkan. Mereka dikejar sampai ke kepala desa. Kepala desa, kami mengeluarkan telur Green Scarlet Eagle. Di masa depan, kita bisa membesarkan keturunan burung iblis kuno yang akan sekuat roh penjaga. Mereka dapat membantu melindungi desa kami. Petik 2. Persis. Di masa depan, desa batu kita akan memiliki burung pertempuran terbang. Ini adalah 3 telur burung iblis kuno yang sedang kita bicarakan. Petik 2. Anak-anak semua berusaha pamer sebanyak mungkin dengan harapan menerima pengampunan. Apakah Anda semua tahu berapa banyak daging yang dibutuhkan hanya untuk memberi makan burung ganas selama 1 hari? Makanan selalu langka bagi kami. Jadi di mana kami akan menemukan makanan tambahan untuk membesarkan 3 monster besar? Petik 2. Anak-anak itu mengerutkan alis mereka dan mengerutkan wajah. Lebih jauh. Apakah kalian semua berpikir bahwa masalah ini telah selesai? Coba lihat di luar desa. Salah satu tetua desa menghela nafas dan berbicara. Anak-anak menginjak platform tinggi dan mengintip keluar desa. Mereka langsung terkejut. Elang bersisik hijau yang menakutkan telah bertengger di atas batu besar, menatap desa dengan mata sedingin es. Sisik hijaunya bersinar cemerlang karena menjaga pinggiran desa tanpa ada niat untuk pergi.
Burung ganas seperti ini adalah yang paling pendendam. Setelah mencuri telurnya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Di masa depan, akan sulit bagi desa kami bahkan untuk meninggalkan desa untuk berburu. Si Fei Jiao menjadi khawatir. Wajah anak-anak itu menjadi pucat pasi. Mereka tahu bahwa mereka telah menimbulkan bencana besar. Iya, mari kita kembalikan telurnya. Saya merasa tidak enak karena elang sisik hijau dipisahkan dari anak-anaknya. Pria kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan berbicara dengan suara lembut. Elang ini sangat menakutkan. Jika kita tidak mengembalikan telurnya, itu mungkin mengganggu kita tanpa henti, meninggalkan desa dalam keadaan keresahan yang konstan. Meskipun kita memiliki artefak leluhur, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari artefak berharga. Petik 2. Penduduk desa memutuskan untuk mencoba dan mengirim telur keluar. Mereka akan menemukan metode lain jika ini gagal. 3 telur berwarna giok berukuran baskom air itu berkilau dan tembus cahaya. Garis-garis dan bintik-bintik menghiasi permukaannya, dan cahaya indah mengalir di sekitarnya. Kekuatan misterius dari simbol berputar-putar dengan padat saat kemegahan ilahi melayang. Bahkan sebelum semua orang mengambil lebih dari beberapa langkah dari halaman, di samping altar yang berdekatan dengan rumah kepala desa, pohon willow hitam hangus tiba-tiba bergerak. Itu hanya memiliki 1 cabang, tapi cahaya warna-warni hijau berputar di sekitarnya. Itu turun seperti rantai dewa berkilau untuk mengelus salah satu telur dengan lembut. Itu segera meletus dengan cemerlang.